Oke, cek rapihan. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Rapihan ya. Oh, rambutnya sudah rapi, nanti tinggal di ini aja lah. Siapa? Oke. Pak, ini ada merah-merahnya nih. Ya Pak. Nanti harus dihilangkan ya. Rambutnya sedikit. Oke, cek rapihan. Ya. Bapak cek. Wah, hitam-hitam nih. Nanti dibersihkan ya. Biar terhindar dari kuman lah. Iya, oke. Nah, ini kenapa pakai sandal? Harusnya pakai apa sekarang? Sepatu. Nanti kedepannya harus memakai sepatu. Iya. Oke, silakan masuk. Oke, Pak. Cek kerapihan. Oke, rapi. Ya, tinggal di minyak rambut lah, biar terlihat fresh. Iya. Oke, masuk. Silakan. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Oke, betul. Kemudian kalau di sekolah kira-kira boleh memakai lipstik apa enggak? Nah, nanti Aida jangan menggunakan lipstik. Ya, janji kedepannya nggak akan pakai lipstik. Kalau masuk klub nanti konsekuensinya apa? Oh iya. Ya, itu nanti. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan pertama kali ini yaitu kita akan membuat kesepakatan kelas di kelas 12 TKJ kelas 1. Nah, memang sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membuat kesepakatan dulu. Artinya dengan dibuatnya kesepakatan ini nanti itu menjadi acuan selama 1 semester ke depan. Ya, kira-kira usulan dari kalian kesepakatan kelas yang seperti apa yang akan kita sepakati bersama. Silakan kalian boleh menyampaikan inspirasinya atau usulannya di sticky notes atau di jamboard yang sudah Bapak share di grup. Silakan. Boleh kalian menuangkan usulan atau kesepakatan apa yang nanti kedepannya akan kita sepakati bersama. Silakan. Masing-masing boleh untuk menuliskannya. 5S itu apa? Yang menulis 5S ada? Apa kira-kira 5S? Boleh? Apa itu 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Artinya, kalau ini kita sepakati, berarti kalian ketika datang itu harus 5S. menerapkan konsep 5S. Berarti salam dulu atau senyum dulu boleh, itu tidak harus diurut. Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak. Silakan ya. Seperti yang tadi sudah kita lakukan, yang sering kita lakukan setiap pagi seperti itu. Apalagi? Nah, ada yang mengusulkan untuk disiplin dan tepat waktu. Nah, kira-kira kalau misalkan telat masuknya ada konsekuensinya nggak? Siap, ada. Atau kira-kira telatnya itu berapa menit? Jangan 60 menit ya. Kalau 60 menit itu bukan kesepakatan namanya. Berapa menit? 5 menit. Berarti kalau 5 menit nanti jam 7 lewat 10 menit, artinya kalian dianggap telat atau dianggap terlambat lah, ya. Berikutnya apa? Di sini yaitu menjaga kebersihan sekitar. Oke, kita sepakati. Kira-kira sepakat kalau yang ini? Kalau kita sepakati, berarti setelah selesai pembelajaran itu kita harus piket, berarti sama-sama menjaga supaya ruangan yang sebelumnya kita masuki bersih, berarti setelah keluar harus kembali bersih. Nah, makanya Bapak instruksikan setiap siswa itu untuk membawa kantong plastik masing-masing.
Jadi ketika ada sampah, terlihat sampah, itu kita langsung masukkan ke plastik tersebut. Oke, nanti siap ya? Kita sepakati yang menjaga kebersihan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian cek minimalnya di lingkungan tempat duduk kalian, kalau ada yang kotor diambil, masukkan ke plastik yang sudah kalian bawa. Nanti sama-sama untuk menyimpannya di tempat sampah. Berikutnya apa lagi? Ada lagi kan? Berperilaku jujur. Wah, bagus nih ya. Ada yang mengusulkan untuk berperilaku jujur. Ada gotong royong juga. Kayak ini salah satu kesepakatan yang nanti kedepannya akan kita sepakati bersama. Jadi ada 5S, ada gotong royong, menjaga kebersihan sekitar, disiplin dan tepat waktu, berperilaku jujur, membiasakan untuk sholat sunat duha. Bisa tuh dimasukkan di kesepakatan kelas. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertemuan sekarang terkait kesepakatan kelas, ini akan Bapak simpan dan nanti akan di-share yang kedepannya menjadi kesepakatan bersama. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin buang sampah. Oh ya, silakan ke tempat sampah ya. Ini kenapa ini ada apa? Ini Pak, ada buku yang jatuh. Orang kita lagi main game, Pak. Main game aja, ini di hadapan kalian, di depan kalian, masa nggak dibantuin? Kenapa nggak nolongin kalau main game? Gak bisa di pause pak, mau nempel pak. Lagi mapan, lebih pentingan ini. Abang teman daripada main game. Ya, ceritain dulu kronologisnya gimana. Tadi sialnya sini lewat bawa buku, terus jatuh, kita bantuin merekanya, malah diem aja. Padahal ada di hadapan merekanya yang jatuh. Harusnya kita itu sama teman satu tetang. Oh iya, saling membantu. Kira-kira sikap kalian seperti tadi bisa dibilang mencontohkan hal yang baik apa enggak? Enggak. Jadi harusnya lebih mementingkan menolong dulu ya, daripada mementingkan untuk bermain. Terus harusnya ketika pengen mencintai malah arahin ya, kami juga minta maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita sudah melaksanakan sholat sunat duha ya. Memang banyak sekali hikmahnya. Memang di luar sholat wajib itu ada beberapa sholat sunat yang sering kita lakukan. Salah satunya yaitu sholat duha yang tadi sudah kita laksanakan. Nah, menurut kalian kira-kira hikmah dari sholat duha itu apa? Ya, salah satunya bisa untuk memperlancar rezeki.
masuk. Jaki. Gimana Jaki? Maka duduk dulu, duduk. Siap, Ibu. Oh iya, banyak kan nih. Nah, kelas ya, atau itu semua kelas? Semua kelas. Gimana? Ada apa gitu? Jadi kita mau berbicara sedikit tentang BK. Pasti kan di setiap sekolah itu pasti siswa-siswinya tidak semua tertib ya Ibu. Pasti ada saja yang melanggar aturan. Iya, Kalau betul. kalau di sini di SMK Negeri 1 Kalibata ini kebanyakan siswa-siswi Melanggar. Melanggar lah. Yang paling banyak apa? iya benar. Yang paling banyak Yang lainnya. Iya betul nih, memang banyak dan hampir setiap hari ada aja gitu yang BK. Itu kebanyakannya sih biasanya gitu ya, yang sering apa itu kalau misalnya udah 2 atau sampai 3 hari alfa itu kita panggil ke sini. Kalau misalnya udah berapa hari gitu nggak hadir-hadir, biasanya kita langsung komunikasi wali kelas, mohon maaf, biasanya laporan ke sini. Terus nanti komunikasi sama orang tua, biasanya orang tua ke sini, nanti kita diriuhkan gitu, diobrolkan apa yang menjadi permasalahan, kenapa si anak teh sering banget apa. Ada juga yang masalah merokok ya itu. Kemudian apa lagi, biasanya sih kadang ada juga yang kesini sendiri itu masalah sama circle. Maksudnya apa ya, kan kalau misalnya di kelas suka ada tuh circle teman deket, kan yang juga misalnya bahasa ya anak kalian yang bergenggingan gitu. Tapi itu juga ada yang masalah gitu sama teman dekatnya, itu diselesaikan di sini gitu. Bahkan kalau saya kelas 12 ada juga yang tentang karir gitu, ada juga gitu. Berarti bukan hanya saja tentang kasus. permasalahan. Iya, bukan hanya kasus, bahkan yang curhat. Karena memang tugas guru BK itu kan bukan menangani masalah ya, justru lebih kepada bagaimana sih mengembangkan potensi dari setiap peserta didik. Gitu. Dari Untuk mengubah cara pandang siswa-siswa tuh tentang mereka, kan orang-orang banyak mikirnya Lebih itu taunya seperti itu sama. buat Oh ya, iya, tanya itu tempat yang kesalahan. Tempat permasalahan tuh. yang ke BK tuh Jaki tuh udah keluar dari BK bermasalah misalnya ya Jaki ya, gitu. Solusinya sih kalau ibu ya ke kelas-kelas gitu, ke kelas yang ibu asuh, yang terus setiap ke kelas ngasih advice, ngasih ngasih pemahaman gitu ke peserta didik gitu, bahwa BK itu bukan tempat yang bermasalah. Kalau kalian mau curhat, mau cerita ke sini, bahkan kan yang konsultasi juga kan banyak. Baik Ibu, terima kasih telah ngobrol bersama kami dengan BK ini. Terima kasih Bu. Ya, kasih Ibu atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Kasih Ibu, pamit ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bersedia saya undang ya untuk menyampaikan materi terkait elaborasi pemahaman tentang budaya positif. Nah, sebelum ke pertanyaan pemantik, perkenalkan dulu, barangkali ada Bapak Ibu yang belum kenal. Nama saya Denik Sedianto, Angkatan 6 CGP, teman sejati. Makna dari teman sejati akan selalu ada untukmu apapun yang terjadi. Bersama mereka kamu bisa menjadi 100% dirimu sendiri dan mereka akan tetap mencintaimu tanpa syarat. Jika menganggap bahwa kalian adalah soulmate, pasti akan
menerima kondisi apapun di saat senang dan susah. Sebelum melanjutkan ke materi tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik yang nanti Bapak Ibu bisa untuk mengkomentari ya terkait setuju atau tidak setuju. Bisa jadi ketiga-tiganya tidak setuju, bisa jadi ada satu atau dua yang setuju, atau setuju ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ada yang setuju? Setuju. Alasannya apa? Karena dengan disiplin anak itu tahu yang harus dia kerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Berarti artinya kita memberikan hukuman terhadap anak tersebut jika anak tersebut tidak melakukan apa yang sesuai dengan seharusnya. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan, Pak Jainal. Kalau saya tidak setuju, kenapa? Seringkali kita menghukum siswa, tetapi kita sendiri bahkan tidak bisa menghukum diri kita sendiri. Jadi saya setuju nanti nomor 2. Oke. Terima Jadi kasih. ada nomor 1 tidak setuju karena ada kemungkinan Kita juga akan kita juga tidak disiplin. iya. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Kalau menurut saya sih setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini dikarenakan sebagai cerminan nanti di masa depan mereka akan mengerti bahwa ada take a risk tentang sebab akibat ya. Jadi kalau anak tidak disiplin akan mendapatkan resikonya seperti hukuman yang diberikan kepadanya. Oke. Ada beberapa yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak? Silahkan. Setuju. Jadi ketika anak sudah mulai terlihat tidak disiplin, udah aja kasih dengan hukuman yang positif. Dengan cara silakan baca buku di perpustakaan misalkan. Atau silakan bersihkan halaman sekolah atau bersihkan WC. Nah, kira-kira setuju apa tidak kalau kita melakukan hal tersebut ke siswa? Setuju. Alasannya apa? Karena hukuman yang positif itu akan memberi manfaat baik buat dirinya ataupun buat lingkungan yang lain di sekitarnya. Oke, karena ada manfaatnya ternyata gitu. Memberi kemanfaatan lalu buat dirinya sendiri, Iya. lalu buat orang lain di sekitarnya atau lingkungannya. Ada yang lain? Ada yang tidak setuju dengan nomor 2? Setuju ya? Rata-rata setuju nomor 2? Iya. Karena dengan hukuman yang positif bisa memberikan manfaat yang positif juga. Iya. Itu ya. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa enggak? Setuju. Misalkan jika kalian dapat peringkat 1, nanti akan dikasih ini. Jika tepat waktu ke sekolah, rewardnya apa? Setuju apa enggak kalau seperti itu? Setuju. Semuanya setuju? Jadi tadi dapat disimpulkan yang pertama itu ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua rata-rata setuju, dan yang ketiga setuju semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita sedikit ada perubahan paradigma ya. Ibaratnya Bapak Ibu mempunyai satu hal yang paling penting di genggaman. Sebagai contoh misalkan antivirus lah ya. Contoh antivirus. Sedangkan antivirus itu satu-satunya yang Bapak Ibu punya. Dan kebetulan anak Bapak Ibu sedang sakit dan membutuhkan antivirus tersebut. Kira-kira apa yang Anda lakukan atau Bapak Ibu lakukan ketika ada temannya atau rekannya juga
sama-sama membutuhkan. Misalkan contoh, Pak, Bu, tolonglah berikanlah antivirus itu. Kebetulan anak saya juga sakit di rumah. Kira-kira pada posisi tersebut, Bapak Ibu akan memberikannya apa enggak? Sedangkan sama anaknya juga sakit, butuh antivirus tersebut. Coba kira-kira akan memberikan atau justru mempertahankannya? Coba. Bagi saya Ya, mempertahankan. Mempertahankan. Alasannya? Alasannya karena anak saya pun sangat-sangat membutuhkan. Tetapi di sisi lain saya juga harus berusaha memberikan sebuah solusi kepada orang yang sama-sama membutuhkan di saat yang bersamaan gitu. Jadi saya dapat, orang pun diberikan sebuah pertolongan dengan memberikan informasi lah, sedikit informasi bahwa mungkin saja ada tempat lain yang menyediakan antivirus itu. Hanya satu-satunya Bapak Ibu yang punya. Hanya Tidak ada satu-satunya. tempat yang lain. Tinggal satu nih antivirus. Kira-kira pada posisi tersebut, iya apa enggak? Kasih aja apa? Enggak mau. Saya juga butuh. Kalau pas itu saya mau pakai egois diri saya sendiri. Oke, yang lain ada? Saya sendiri. Ada yang lain? Kira-kira apa? Misalkan yang lain mah, oh ya tuh Bu, Pak, ternyata kondisi anak Bapak lebih parah dari kondisi anak saya. Apakah terjadi seperti itu? Kira-kira bisa nggak? Menolong dulu orang lain, baru menolong keluarga sendiri. Kalau seperti itu posisinya. Baru satu ya mempertahankannya, gitu ya. Ada yang lain? Yang jiwa pahlawannya itu lebih apa ya istilahnya lebih besar daripada kepedulian terhadap keluarga. Kira-kira ada nggak? Mungkin bisa Ya. dilihat dari tadi ya, dikatakan kondisi anak saya dengan anak teman saya itu lebih parah mana ya. Seandainya mungkin kalau anak teman saya itu memang sudah parah, istilahnya kalau mungkin penyakit sudah stadium akhir, mungkin anak saya maaf kalau misalnya baru stadium 1 ya mungkin saya bisa memberikan ke. Oke, berarti tergantung situasinya. Iya. Nah, kira-kira kalau seperti itu berarti keputusan memberikan apa enggak itu tergantung diri kita sendiri atau tergantung dari teman kita? Keputusan untuk memberikan antivirus tersebut Tergantung kita. tergantung kita apa tergantung teman yang memintanya? Keputusannya ya Keputusan ya tergantung kita. tergantung kita. Oke, jadi intinya yaitu keputusan tetap di tangan kita. Seperti halnya contoh kita misalkan mengontrol murid, ya. Kita ingin murid kita itu seolah-olah ini loh yang benar, yang menurut kita benar. Harus seperti ini loh. Tapi pada kenyataannya, ketika siswa kita tidak menuruti apa yang kita inginkan, tetap meskipun kita stimulus, meskipun kita motivasi, tetap keputusan ada di anak tersebut. Jadi tugas kita hanya sebatas menyampaikan informasi ke siswa tersebut, menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Tapi pada kenyataannya yang menentukan untuk mengikuti dan tidak itu tergantung diri kita sendiri. Termasuk tadi pelantangan kan, maksanya teman kita untuk membuka apa yang kita yakini ini sangat berarti, ketika kitanya itu tidak mau memberikan, dipaksa pun sampai dipotong tangannya nih. Kalau misalkan nggak diberikan antivirusnya, tetap nggak akan diberi. Tapi kalau manakala teman kita bisa menyampaikan informasi, bisa membujuk, dengan bujukan tersebut bisa mempengaruhi kita secara tidak langsung, tanpa paksaan pun kita akan memberikan seperti cinta lah ya. Sama kita juga ketika kekeh-kekehan, oh yang pasti kan. Tapi itu kekeh-kekehan bukan kan? Kekeh-kekeh ini nolak, ini mau. Jadi tidak akan bisa bersatu. Tuh. Yang kedua yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini ada salah satu fasilitator ya yang
menceritakan bahwa di sebuah sekolah itu kedatangan PMI. Nah, ada rombongan PMI yang datang menggunakan ambulans. Tujuannya yaitu untuk mengecek HB siswa-siswi di sekolah tersebut. Rekan guru yang dekat dengan kebetulan PMR ya, pembina PMR itu menginformasikan bahwa Bu, Pak, itu ada dari PMI, petugas PMI datang ke sekolah untuk mengecek HB siswa. Tanpa pikir panjang, Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai pembina PMR itu langsung menyiapkan segala sesuatu yang akan dipergunakan untuk mengecek HB siswa, termasuk ruangan, termasuk fasilitas. Misalkan kalau ada tempat tidur yang disediakan di UKS itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ternyata petugas dari PMR itu tidak memberikan izin dulu atau tidak meminta izin kepada kepala sekolah. Tidak ada surat yang meminta izin untuk mengadakan cek HB di sekolah. Maka dipanggillah ibu bapak pembina PMR tersebut. Nah, di situ maki-makilah oleh kepala sekolahnya. Bapak, Ibu, kenapa nggak bilang dulu ke saya? Sekolah ini ada kepala sekolahnya loh. Kenapa seenaknya menerima tamu tanpa ada surat dulu ke sekolah? Dan kebetulan di ruangan tersebut ada banyak guru-guru yang lain. Nah, di sini bahkan ibu tersebut nangis sampai nangis karena merasa dikritik pedas oleh kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu ada di posisi tersebut, sudah capek-capek menyiapkan tempat, sudah menyambut petugas PMI, tapi respon dari kepala sekolahnya malah mengkritik yang tidak enak, membuat merasa bersalah. Sampai ibu tersebut berkata bahwa mau sekali-kali diri tidak akan pernah melakukan inisiatif lagi, tidak akan pernah istilahnya kalau ada dari PMI tidak akan pernah menemui lagi sampai seperti itu, dan tidak akan mau bertemu dengan guru-guru yang ada di ruangan tersebut yang pada saat saya dimarahi ada rekan-rekan guru tersebut. Jadi artinya membuat orang bersalah itu dapat berefek apa kira-kira? Down, ya, sama dengan halnya siswa. Ketika kita ada siswa yang salah, kemudian langsung kita marahi di kelas, tahu oleh teman-teman yang lain, siswa tersebut bukan malah patuh ke kita, bisa jadi merasa jengkel, marah, dan tidak mau lagi mengikuti pelajaran kita. Itu salah satu contohnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini ada salah satu contoh. Salah satu psikiater ya, namanya Bu Santi, psikiatris, ada di di Instagramnya. Beliau sering sharing terkait permasalahan tentang psikologi. Ada salah satu dosen di sebuah universitas yang ternama sedang memberikan motivasi ke siswanya. Nah, di sini beliau berkata bahwa saya bisa seperti ini itu karena didikan orang tua. Kalau saya salah dulu sering dicambuk. Saya sering ditampar oleh orang tua saya. Bahkan saya sering disuruh push up. Dia sampaikanlah ke mahasiswanya. Menurut Bu Santi yang psikiater ini, itu sebetulnya bukan untuk memotivasi, tapi lebih ke menyampaikan butuh pertolongan sebetulnya si bapak tersebut itu. Karena selama dari kecil sampai dewasa dia itu tidak pernah lupa apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Membekas di hatinya. Saya dulu seperti ini, saya juga harus mendidik anak saya seperti ini. Saya juga harus mendidik mahasiswa saya seperti ini. Itu pelampiasan sebetulnya.
bukan untuk memotivasi. Itu ya. Jadi kalau kita menguatkan positif dengan cara seperti itu kemungkinan sebetulnya dia itu merasa butuh pertolongan di dalam hatinya itu. Janganlah seperti ini. Janganlah terjadi seperti saya yang dari kecil dicambuk, ditampar sama orang tua. Tapi memang pada kenyataannya bisa sukses menjadi dosen ternama loh ya. Tapi dengan didikan yang seperti itu membekas di hatinya dan tidak akan bisa terlupakan. Tuh. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh misalkan biasanya saya ke siswa atau guru ke siswa itu suka ada paksaan, betul nggak? Kalau dulu mau UN ya, kalau nilai UN-nya jelek tidak akan naik kelas. Kalau sekarang tidak ada UN, biasanya rapot, nilai rapot yang menjadi senjata kita biasanya, betul nggak? Kita paksa anak supaya rajin. Dengan cara apa? Silakan kerjakan tugas, silakan hadir tepat waktu dengan memaksa iming-iming nilai rapotnya jelek. Kalau tidak bisa mengikuti. Itu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa untuk berubah pandangan orang itu sama dengan kita. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, misalkan ketika anak kesiangan, kita langsung menjudge anak tersebut tidak disiplin. Biasanya seperti itu kan? Tapi kalau misalkan kita telusuri dengan bijak, kita cari tahu kira-kira anak tersebut kesiangannya karena apa sih? Ya. Bisa jadi anak tersebut sering kesiangan itu ada beberapa kasus karena membantu orang tuanya untuk pergi ke pasar dulu. Ya ada kasus seperti itu. Makanya kesiangan. Solusinya apa? Solusinya yaitu bukan kita memerangi anak tersebut, tapi bagaimana cara agar anak tersebut bisa datang lebih pagi dan orang tua pun ikut dibantu oleh anak tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi tidak ada orang lain, hanya bisa menginformasikan, hanya bisa untuk mengirim informasi, hanya bisa untuk apa ya istilahnya membujuk, tapi tetap keputusan itu ada di diri kita masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu berarti harus ada kolaborasi. Ya. Apakah dengan orang tua, apakah dengan BP, kalau misalkan ada siswa kita yang ketika kita motivasi kemudian gagal, ketika kita bujuk gagal. Nah, apakah makna disiplin? Kira-kira disiplin itu apa sih? Makna disiplin sebetulnya apa? Ayo, jangan pada ngantuk. Makna disiplin apa kira-kira? Silakan. Menurut saya makna disiplin itu adalah sesuai aturan. Sesuai aturan. Oke, sesuai tata tertib. Lagi? Konsisten. Hal atau sesuatu yang wajib untuk dikerjakan atau diikuti. Sesuatu yang wajib untuk dikerjakan atau diikuti. Nah, sebetulnya awal muncul kata disiplin itu artinya belajar sebetulnya. Sesuatu yang dilakukan oleh seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu cenderung umum. Disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira kalau misalkan makna disiplin itu lebih ditekankan untuk patuh, sesuai aturan, banyak nggak yang melanggarnya kira-kira? Banyak. Karena apa? Karena merasa tertekan untuk mengikuti disiplin tersebut. Sama dengan kita saja. Gak boleh itu, gak boleh ini. Pada kenyataannya pasti ada dalam diri kita itu merasa berontak. Ah, apa sih aturan seperti itu?
dalam diri masing-masing itu pasti ada yang seperti itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya memerintah orang lain, tapi juga bisa untuk memerintah diri sendiri. Terkadang kita ingin anak kita itu seperti ini, tapi kembali lagi ke diri kita. Apakah kita sudah seperti itu? Ya, itu ya. Terkadang kita bisa untuk menjudge, jangan terlambat, tapi kembali lagi ke kita. Bisa nggak kitanya seperti itu? Tuh, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Contoh kecilnya seperti misalkan kenapa kita berkendara roda 2 harus memakai helm? Keselamatan. Untuk keselamatan. Kalau kita menganggap itu sebagai hal yang pentingnya. Untuk mendapat imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, seperti yang tadi, misalkan ketika siswa mendapat nilai baik, kita kasih imbalan. Itu kira-kira kalau misalkan guru yang lain tidak melakukannya, apakah anak tersebut termotivasi? Misalkan pelajaran saya nih, setiap siswa yang mendapat nilai bagus dikasih permen, dikasih coklat. Sedangkan ibu yang satunya tidak pernah seperti itu. Kira-kira ada motivasi enggak anak tersebut? Kalau selalu kita kasih imbalan. Dapat motivasinya ketika ada ribut aja. Ya, ketika ada ribut, ya. Lebihnya itu kita motivasinya itu dari internal orang tersebut. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau motivasi eksternal itu biasanya dianggapnya itu subjektif, hanya pada seseorang yang suka atau seseorang yang dia suka saja. Misalkan murid akan suka dengan, oh si bapak ini nih, karena apa? Setiap selesai pembelajaran pasti akan dikasih coklat. Jadi suka siswa tersebut dengan pelajaran si pak ini. Ah, nggak suka lah. Pelajaran yang lain mah nggak pernah ngasih coklat, nggak pernah ngasih hadiah. Itu kalau misalkan lebih mengedepankan imbalan. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu di kelas? Biar tercipta Contoh apa? Biar tercipta kondisi positif di kelas. Biar tercipta kondisi positif di kelas. Contoh tadi, kenapa menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar tidak ditilang polisi. Iya, tuh. Tapi itu motivasinya dari eksternal, bukan dari internal. Kalau dari internal tadi seperti Pak Jainal, ingin supaya kita selamat. Tapi kalau ingin karena terhindar dari razia, itu motivasinya karena eksternal. Bapak Ibu biasanya suka membuat keyakinan kelas nggak? Di kelas sebelum pembelajaran kita buat keyakinan kelas. Misalkan, yuk kita sepakati sebelum pembelajaran kita mulai, kita buat dulu keyakinan kelas. Suka dong. Apa kira-kira yang nanti keyakinan kelas tersebut bisa kita sepakati bersama selama 1 semester ke depan? Misalkan salah satunya itu menerapkan 5S. Misalkan salam, senyum, sapa, sopan santun. Jadi ketika mau masuk, anak tersebut harus nyapa dulu, senyum, salaman, dan lain sebagainya. Tuh, ya, dan lain sebagainya itu bisa dengan keyakinan kelas. Jadi bukan aturan yang diterapkan di kelas, tapi keyakinan yang disepakati antara kita sebagai guru dengan siswa. Nah, kalau ada kesepakatan ketika anak melanggar, kan sudah kita sepakati. Ya. Jadi bukan memaksa, nih, kalau aturan seperti ini kan. Nih, aturan itu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sepakat enggak siswanya dengan aturan yang dibuat? Enggak kan? Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara kita sebagai guru dengan siswa. Jadi manakala nanti siswanya melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas,
ada konsekuensi, tapi bukan hukuman, konsekuensi. Oke, kita lanjutkan ini ya. Salah satunya menjaga kebersihan, berdoa sebelum kegiatan, ya. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu merupakan salah satu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain. Itu ya salah satu perbedaan. Nah itu tadi. Jadi ketika kita menerapkan antara hukuman dan konsekuensi, pasti ada pengaruhnya. Kalau misalkan kita selalu menghukum tadi dengan apa? Dengan istilahnya dengan hukuman, pasti ada pengaruh baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Seperti tadi cerita dari apa istilahnya dosen tadi yang istilahnya diajarkan oleh orang tuanya dengan cara mungkin keras, membekas terus sampai beliau dewasa. Tuh. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Seperti tadi, ketika kita memberikan reward ke anak, justru anak tersebut akan termotivasi hanya karena ada iming-iming reward. Penghargaan mematikan kreativitas. Ada kemungkinan dengan guru yang seperti tadi mengandalkan iming-iming, anak tersebut akan aktif karena bukan dari dirinya, tapi karena ada ingin mendapatkan sesuatu itu. Nah ini tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, berarti itu tindakan menghukum. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misalkan pelajaran saya lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh tidak menggunakan sepatu. Disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, karena ya. tidak menggunakan. Iya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini ya. Yang namanya konsekuensi itu sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan jenisnya. Kalau yang pertama mencatat 100 kali, bisa jadi anak itu merasa kelelahan, ya, karena ada kaitannya dengan terlambat gak? Ada kemungkinan anak tersebut malah semakin menjadi-jadi karena merasa terhukum posisinya. Nah, yang konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi kita coret-coret, nanti kita konsekuensi. Silakan ganti kertas temannya yang sudah dicoret. Jadi sesuai dengan apa yang seharusnya, itu ya. Itu konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral. Ya, konsekuensi itu netral. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Biasanya membekas, menyakitkan. Sesuatu yang harus terjadi itu konsekuensi seperti tadi. Hukuman bisa membuat anak sakit dengan tamparan, dengan apa istilahnya memaki-maki, itu bisa membuat anak sakit. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi bisa jangkanya pendek, tidak seperti hukuman yang jangkanya itu lama.
Nah, selain hukuman negatif, konsekuensi itu netral, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk membuat anak positif. Apa itu? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada satu pengalaman ya. Kebetulan di kelas 10 TKJ 2 ada siswa itu menggunakan nama saya untuk apa istilahnya, nge-WA tuh orang tuanya mengatasnamakan saya. Supaya apa? Pasti ada tujuannya anak tersebut melakukan itu. Tujuannya untuk supaya HP-nya dikembalikan oleh orang tuanya. Jadi ceritanya itu orang tuanya itu merampas HP-nya, tidak memperbolehkan siswa tersebut untuk menggunakan HP karena setiap malam selalu begadang, selalu main game dengan HP-nya. Makanya HP-nya dirazia oleh orang tuanya, tidak diperbolehkan ke sekolah membawa HP. Dia menggunakan HP pacarnya untuk nge-WA ke orang tuanya mengatasnamakan saya. Bu, maaf ini dengan Pak Denny. Katanya atas nama siswa ini tidak diperbolehkan untuk membawa HP ya ke sekolah. Iya Pak, katanya gitu balasannya bunyi. Setelah itu, emangnya kenapa Pak? Ini siswa tersebut sudah tidak mengikuti ulangan harian selama 2 kali karena ulangannya itu harus menggunakan HP. Padahal pada kenyataannya saya tidak pernah menyuruh siswa ulangan boleh buka HP. Nah, di situ muncul kecurigaan, kenapa kok ada? Justru biasanya saya itu ketika ulangan HP akan dirazia, dikumpulkan di depan, tidak boleh ada siswa yang membawa HP. Setelah ditelusuri, dipanggil orang tuanya, koordinasi dengan BP, ternyata siswa tersebut ingin HP-nya kembali diberikan dengan cara tadi, menggunakan nama gurunya untuk apa istilahnya, membujuk orang tuanya memberikan. Nah, tujuannya bagus, tapi caranya yang salah. Ketika saya sebagai korban juga, korban apa istilahnya, pencemaran nama baik, saya langsung menjudge anak tersebut, laporkan pencemaran nama baik, kemudian sampai diurus polisi dan lain sebagainya. Kira-kira salah apa enggak? Ada kemungkinan anak tersebut tidak akan berani lagi ke sekolah karena merasa malu, sudah dipanggil polisi misalkan ya, sudah dibentak-bentak dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba untuk mencari permasalahan yang sekiranya tidak membuat anak tersebut merasa dihukum. Sampai saat ini tetap anaknya bisa ke sekolah dan tidak merasa malu karena tidak saya post atau tidak saya maki-maki di depan teman-temannya yang lain. Jadi dipanggil, kemudian di ruang BP dengan orang seperti itu ya. Terus segitiga restitusi. Nah ini ya, segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita bisa jadi ke siswa tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita motivasi anak tersebut, jangan sampai kamu itu selalu salah, kamu itu selalu membuat onar. Tapi kita lebih ke, ya setiap orang itu pasti pernah merasa atau melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh kecilnya misalkan ada siswa yang sering naik pagar di kamar mandi, tapi kita coba untuk menstabilkan dulu identitasnya. Ya pasti bukan kamu aja yang pernah panjat pagar, banyak siswa yang lain juga yang melakukannya itu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Tuh, seperti tadi yang kasus anak kesiangan, karena selalu pagi-pagi itu membantu orang tuanya ke pasar. Tanya, jangan langsung dimarahi, kamu selalu kesiangan terus. Pasti ada sebabnya. Kenapa kamu kesiangan? Alasannya kenapa sering kesiangan? Kan cerita anak tersebut ya. Iya Pak, saya betul sebenarnya sering kesiangan itu karena pagi-pagi itu selalu disuruh ibu saya untuk membawa barang-barang belanjaan untuk dipasarkan di pasar. Nah, kira-kira kita buat ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya udah bilang ke ibu saya, tapi ibu saya tetap tidak mau mendengar apa yang saya katakan. Ibunya udah bilang, Bu, saya itu sering dimarahi oleh guru karena sering terlambat ke sekolah. Tapi tetap ibunya tidak mau mendengarkan apa yang keluh kesah dari putranya. Nah, makanya ini butuh menanyakan keyakinan, nilai apa-apa yang telah kita sepakat. Nah, pada saat kasus tersebut, saya berusaha untuk bagaimana win-win solution. Artinya apa? Menang dan menang berpikirnya itu. Jadi saya mendatangi orang tuanya, kemudian berbicara secara apa istilahnya, bukan untuk mendukung posisinya, tapi untuk istilahnya membuat kesepakatan dengan orang tua. Bu, Pak, bagaimana kalau misalkan ada saran ke pasar teh lebih pagi? Tadi ini jam 6 ya, jam 6 baru ke pasar. Otomatis kan anak tersebut jam 6 itu belum mandi, belum apa ke pasar. Jadi ternyata ibunya mengerti dan mau mendengarkan apa yang kita sepakati. Jadi lebih pagi, jam 4:30 udah ke pasar. Anak tersebut jam 5:30 sudah ada di rumah, sudah mandi, dan akhirnya datang ke sekolah tidak siangan. Itu ya. Di sini perlunya kita untuk memahami peserta didik, bukan langsung untuk menjudge bahwa salah, itu salah, ini salah, yang ini benar, yang itu salah. Tapi kita harus lebih menggali lagi kira-kira apa permasalahan yang sebetulnya dialami oleh siswa itu Bapak Ibu ya, terkait sharing materi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Bila kita kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.